Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di pertemuan ke-7 ini, pelajaran metode penelitian bahasa, saya akan menyampaikan tentang tutorial penggunaan Zotero. Sebelum saya masuk ke tutorial penggunaan Zotero, kenapa sih kok kita harus pakai Zotero? Kenapa Thomas kita susah-susah? Padahal Microsoft Word saja sudah menyediakan tentang menyediakan referensinya, menyediakan bagaimana cara nulis catatan kaki. Teman-teman, kenapa kok kita pakai Zotero? Ini sudah menjadi standar perjurnalan. Semua jurnal itu mempunyai ada 2 program standar untuk menulis referensi. Yang pertama ada Zotero, yang kedua ada Mendeley namanya. Dan kalau di UAD, dosen-dosen PSA, dosen-dosen yang berkecimpung di dunia perjurnalan seperti Pak Yoyo, Bu Rika, itu menggunakan Zotero. Sebagai pengalaman saja, waktu saya kemarin menulis skripsi itu, saya bimbingannya Pak Yoyo. Pak Yoyo sama sekali tidak mengkoreksi catatan kaki saya. Kenapa? Karena saya sudah katakan dari awal bahwa catatan kaki saya tulis menggunakan Zotero. Itulah kenapa. Kenapa kok Bu Rika juga mewajibkan atau bahkan merekomendasikan kita benar-benar menulis menggunakan Zotero. Selain itu, penggunaan Zotero itu juga bisa sebagai kita menghargai penulis. Setiap kita mengklik, kita mengutip dan kita menggunakan Zotero, otomatis di sekuler atau di jurnal-jurnal mereka akan terindeks 1 kali dikutip, 2 kali dikutip, dan seterusnya sekian. Sehingga itulah fungsinya Zotero. Beda jika kita menggunakan offline seperti yang ada di Microsoft Word. Jadi teman-teman, yuk mari sama-sama saya bantu sedikit demi sedikit untuk memahami Zotero ini. Pelajaran Zotero nggak cuma diajarkan di angkatan kalian saja. Bahkan di tahun lalu saya juga diminta oleh Bu Rika untuk memberikan materi Zotero ini di anak-anak angkatan 18. Waktu itu mereka semester 3 pelajaran linguistik Arab dan sosiolinguistik. Tahun sebelumnya juga saya juga diminta untuk memberikan materi ini di angkatan saya sendiri, di angkatan 16. Jadi ini kesempatan teman-teman, ayo kita pasti bisa untuk menggunakan Zotero ini. Baik, teman-teman, saya harap juga di pertemuan ini tidak ada lagi yang belum menginstal Zotero. Kemarin sudah saya tuntun satu persatu untuk penginstalan Zotero, ya. Kalau belum ya bisa dicek di video sebelumnya. Oke, teman-teman, sebelum saya masuk ke penggunaan Zotero, saya ingin menuntun teman-teman untuk mengajarkan teman-teman untuk settingan awal dulu. Caranya, teman-teman masuk ke Microsoft Word, kemudian pilih tab Zotero, kemudian di sebelah sini ada pilihan Add and Edit Citation, Add and Edit Bibliography, Document Preference, Refresh, dan Unlink Citation. Ya, kita klik dulu Document Preference. Kemarin ada yang protes ke saya, Mas, kok saya udah pakai Zotero tapi kok tulisannya belum sama kayak yang biasanya ya. Nah, disinilah letak kesalahannya. Teman-teman, di sini ada banyak sekali pilihan bentuk catatan kaki yang ada. Kalau kita pengen pakai body note, kita bisa pakai American Psychology Association. Kalau kita mau pakai yang biasanya teman-teman pernah lihat ada jurnal yang catatan kakinya tuh pakai kurung, terus angka 1, kurung, angka 2. Nah, itu pakainya IEE. Nah, sedangkan di FAI itu kita menggunakan bentuk gaya model yang footnote, yang ada angka kecil di atas di akhir kalimat, kemudian nanti di bawahnya ada catatan kaki. Nah, caranya teman-teman itu adalah namanya Chicago Manual of Style 17, ya. Teman-teman pilih Chicago. Di sini ada 3 Chicago, ada Chicago Author Date, Chicago Full Note, dan Chicago Note. Teman-teman silahkan pilih Chicago Full Note. Kemudian di display citation ini teman-teman pilih footnote, kemudian langsung oke saja. Dan ini cuma 1 kali setting. Selanjutnya teman-teman nggak perlu setting lagi. Oke teman-teman, saya di sini akan mengajarkan bagaimana cara kita input data, bagaimana cara kita menuliskan database. Nah, ini namanya database. Ini adalah catatan kaki
ini adalah referensi-referensi yang saya ambil, baik saya tulis sendiri maupun saya ngambil dari Google Scholar. Kemudian ada yang tanya, Mas, emang kalau Zotero tuh harus ada di Google Scholar ya? Enggak. Kalau kita Zotero, kalau emang nggak ada di Google Scholar, kita juga bisa nulis sendiri, ya. Saya mau kasih contoh, misalkan jurnal yang ini, jurnal dari At-Takdib, STAIN Sultan Kaimuddin Kendari. Ini kan misalnya teman-teman mendapatkan jurnal ini tidak ada di Google Scholar dan ini tidak ada di Google Scholar misalkan. Teman-teman bisa isi sendiri. Berarti di sini apa? Teman-teman pilihnya tanda plus di sini jurnal artikel. Pilih jurnal artikel. Di sini nanti akan muncul di sebelah kanan. Itu teman-teman isi title judulnya. Di sini motivasi belajar bahasa Arab mahasiswa STAIN Kendari. Tulis saja. Motivasi belajar bahasa Arab mahasiswa STAIN mana? Kendari ya. Kendari misalkan. Kendari. Analisis problem dan solusinya. Oke, ini kita tarik dulu. Analisis problem dan solusinya. Ini untuk judulnya. Sudah cukup di sini. Kemudian kita lihat lagi. Penulisnya Laude Abdul Wahab. Teman-teman untuk menulis penulis itu teman-teman cukup tulis saja di las. Tadi Laude Abdul Wahab kan namanya. Laude Abdul Wahab. Jadi teman-teman cukup tulis dibalik saja nama belakang ditaruh ke depan terus koma. Berarti Wahab, koma Laude Abdul. Cukup. Kemudian kita cari lagi apa yang diperlukan, volume dan isu. Volume dan isu. Di sini ada nomor volume 6 nomor 1. Nah, itu berarti volume 6 isunya 1. Tulis. Kemudian lagi apa nama jurnalnya? Jurnal At-Takdib. Tulis di sini judul seri. Jurnal At-Takdib. Kemudian ditulis lagi, ini tahun berapa? Tahun 2013. Tulis 2013. Dah, sebenarnya cukup ini saja. Kalau teman-teman menemukan ada di halaman berapa, boleh ditulis. Misalkan halaman 2, halaman 3, halaman 4. Tapi sebenarnya cukup ini saja. Cukup judul, nama, volume, isu, tahun, dan nama jurnal. Oke. Kita coba ya di Microsoft Word-nya. Misalkan belajar bahasa Arab. Ini yang belum bisa. Coba teman-teman kalau mau caranya memberikan footnote, teman-teman setelah menulis misalkan mau ini udah titik nih. Nah, ingat ya, penulisan footnote itu sebelum titik. Jangan setelah titik. Saya beberapa mereview pekerjaan kalian itu ada yang menuliskan footnote di setelah titik. Oke, jadi sebelum titik, kemudian teman-teman pilih Zotero, pilih add and edit citation. Nah, ada beberapa juga pertanyaan, Mas, saya udah ngikuti pilih Zotero, kemudian pilih add and edit citation, tapi kok kenapa nggak bisa ya? Itu karena teman-teman tidak membuka program Zotero. Jadi jangan lupa sebelum buka Microsoft Word, teman-teman buka dulu program Zotero-nya, supaya ini bisa digunakan. Kemudian klik format, kemudian tulis, tadi judulnya apa? Motivasi. Nanti akan keluar motivasi belajar bahasa Arab. Enter saja, dia akan keluar di sini angka 1, kemudian angka bawah. Nih, sudah sesuai susunannya. Ada nama, judul, nama jurnalnya, ini volume, kemudian isu dan tahunnya. Praktis. Terus Mas, kalau itu kan kalau yang kita input manual. Kalau input secara otomatis gimana?
input, maksudnya kita nggak perlu ngetik, kita perlu kopas-kopas saja. Misalkan juga bisa di sini ya, caranya kita search di Google Cendekia. Kemudian pilih tanda petik. Saya ulangi lagi yang pernah saya sampaikan di kelas, pilih tanda petik. Kemudian kita pilih yang MLA. Kita copy saja semuanya. Kita salin. Nah, teman-teman diperhatikan, kalau di sini ada tulisan dis. Ada tulisan dis ya. Atau ya dis. Ini disertasi, ini berarti disertasi. Ini semacam tesis dan skripsi. Berarti bukan pada jurnal. Berarti di sini teman-teman ganti, bukan lagi jurnal, tapi tesis. Nanti kalau tesis beda lagi. Apa bedanya? Kita lihat. Nah, kita copy dulu. Solihatin Anis, ini siapa? Ini penulisnya. Kita copy. Kita cut. Kemudian paste di nama penulis terakhir. Kemudian disertasi program pascasarjana Undip. Berarti di sini kita copy program pascasarjana Undip, kita taruh di university. Inilah bedanya kalau skripsi, disertasi atau tesis. Jadi kalau teman-teman ngambil catatan kakinya dari skripsi, tesis maupun disertasi, pilihan itemnya jangan jurnal tapi tesis. Kemudian tahunnya juga kita taruh di tahun seperti ini. Kemudian ini kita rapikan, kita sisakan judulnya saja seperti ini. Sudah? Nah, cukup ini saja kalau misalnya disertasi atau tesis. Oke, kita taruh di sini. Kita misalkan kita mengambil catatan, mengutip ini dari disertasi itu misalkan. Kita lagi ulangi kayak tadi judulnya apa? Judulnya pemilihan kode. Jadi pemilihan kode, dia akan keluar dan dia akan otomatis seperti ini, menuliskan ada program pascasarjana Undip dan lain sebagainya. Kalau kita menggunakan referensi ini, kita akan bingung apa dulu ya yang ditulis ya, nama dulu kah, tahun dulu kah, judul dulu kah, atau apa, terus tulisan Undipnya ditaruh mana, kita akan bingung di situ ya. Ini untuk catatan kakinya. Terus bagaimana Mas kalau mau daftar pustakanya? Gampang. Daftar pustaka juga cuma tinggal satu kali klik. Misalkan teman-teman sudah selesai menulis bab 1 misalkan. Terus sama Bu Rika sudah diminta juga referensinya sekitar 15 itu ada jurnal. Berarti teman-teman tinggal tulis saja daftar pustaka. Pustaka. Kemudian di enter saja. Teman-teman tinggal pilih, kalau tadi add and edit citation, kalau ini sebelahnya add and edit bibliografi. Klik saja, dia nanti akan mengurutkan sesuai urutan ya. Ini nanti kalau kita tambah lagi, dia akan juga nambah secara otomatis. Misalkan ya, marilah apa ya, selalu semangat, misalkan kita tambahkan, misalkan kita ngambil dari peran bahasa Arab dalam pengembangan, misalkan dari sini. Kita klik saja enter, dia nanti akan otomatis nambah. Loh, kenapa kok ini jadi di atas? Kenapa kok padahal dia catatan kaki ketiga? Nah, inilah keuntungan kita pakai Zotero. Kita tidak perlu lagi mengurutkan ini. Kenapa kok Abdul Wahab ini jadi yang pertama padahal di sini yang ketiga? Karena dia dimulai dengan A, B. Dia sudah disesuaikan abjad. Walaupun di sininya dia masih yang ketiga gitu. Cukup gampang, cukup mudah, teman-teman harus bisa. Oke, teman-teman, di Google Scholar juga sebenarnya tidak hanya menyediakan jurnal dan ini saja, enggak, jurnal dan disertasi saja, enggak, tapi dia juga menyediakan buku, dan terkadang yang buku-buku tersebut bahkan sudah ada ininya juga, jadi kita bisa ngopi. Nah, ini di sini ada, selain itu juga ada kemarin itu, misalkan kamus ya, kamus Al-Munawir. Misalkan kita mau ngambil catatan kakinya dari Al-Munawir, ini juga sudah ada.
kita tinggal ambil saja di sini. Nah, sudah ada ininya, sudah ada penerbitnya, sudah ada kotanya, sudah ada tahunnya. Jadi gampang, kita tinggal taruh di sini di bagian buku. Oke? Oke, gitu aja teman-teman, cukup gampang, ada banyak pilihan di Zotero, mau kita nulis itu ada buku, ini kalau kita dari buku ya, ada jurnal, atau ada tesis. Selain itu juga kita bisa ngambil dari misalkan dari majalah misalkan, dari majalah juga bisa ya, dari blog post juga nanti beda. Kalau blog post itu nanti silahkan tulis yang berbeda adalah tulis kapan kita ngakses dan juga alamatnya, kamu ngambil dari mana misalkan ya. Oke, itu aja teman-teman, saya harap setelah ini semuanya bisa, karena ya 2 angkatan di PSA sudah banyak yang bisa, kalian tentunya juga harus bisa. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya, bisa WA saya, bisa jangan di kolom komentar saya nonaktifkan, bisa tanya di grup saja. Oke, gitu aja teman-teman, saya harap setelah ini teman-teman bisa mempraktekkannya sendiri, kemudian menunjukkan ke grup bahwa mengkonfirmasi bahwa sudah bisa menggunakan Zotero. Setelah itu silahkan isi absennya. Oke, gitu aja teman-teman, terima kasih perkuliahan hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.